ginjal ya. Alah, sedih. Apa? Mana cepetan? Enggak, udah jangan mengalihkan topik. Ajarin dulu mana MTK cepetan. Mana ajarin dong. Lah. Mana? Pegang. Ajarin, Bud. Ini lu pakai HP yang 17 Pro Max yang lu beli di Italia itu kan? Oh, pakai IP warna pink. Siap, IP warna pink, siap. Oke. Bud, abis Oke, IP 15 tuh. Jadi tuh hukum Newton tuh ada 3 ya. Oke. Bunyinya. Masa guru tidak memikirkan orang lain disuruh megang, orang mah taruh di bawah gitu loh. Sedih banget ya. Masa awas lo. Enggak ada empatinya gitu terhadap orang lain. Nah, gitu nah. Jadi tuh hukum Newton itu kelihatan enggak mana? Kelihatan. Hukum Newton itu ada 3. Oke. Hukum Newton yang pertama itu masa guru tulisannya kayak gitu, itu tulisan apaan? Cacing apa-apaan tulisan kayak gitu. Iya, guru. Tulisan jelek banget. Itu lo diajarin anjing. Oh ya udah ajarin. Ya lanjut. Udah dong, pameran jangan pamer iPhone mulu udah. Enggak, sabar. Masa guru enggak, mana ada guru ngajarin sambil lihat HP, taruh HP-nya, taruh. Nah, ajarin. Nah, jangan pakai HP dah, ajarin. Itu berisi tentang benda yang enggak, mukanya lihat ke sini, enggak ada pakai HP, enggak ada. Mukanya ini dong, mukanya ke muridnya dong, mukanya ke muridnya dong. Mukanya ke murid dong, taruh dulu HP-nya, matiin. Kasih ke tetangganya, kasih dulu HP-nya. Nah, ada. Jangan sampai dia lihat HP. Lihat. Enggak boleh lihat. Mana ada guru lihat HP. Nah, coba gimana tuh? Nah, ini hukum inersial ya. Oh, inersial. Oke. Ya, hukum Newton pertama yang adik-adik kampang semua anjing. Siap. Guru enggak ramah. Gua kagak dibayar, ngentot. Lah, kata saya enggak dibayar ya. Ini apaan ini? Neutong. Apaan ini Neutong? Ini Newton maksud. Oh, Newton. Oke, lanjut. Jadi itu Enggak ada lihat HP, enggak ada lihat HP, enggak ada. Ada lihat HP berarti kita anggap enggak bisa. Nah, coba. Lurus beraturan. Hukum Newton 1 itu benda diam bakal tetap diam kalau enggak dia ngapain. Beneran. Oke. Guru kayak gini gue pukulin anjing, benda diam nggak diapa-apain ya tetap diam ya iyalah. Wah, gimana sih? Mending agama. Oke, agama. Ya udah agama. Oke, ganti pelajaran. Ganti pelajaran. Aku mau bertanya. Aku ini mau bertanya. Nanti enggak, biarin dia bahas dulu, nanti baru ada sesi bertanya, biarin dulu. Oke. Nanti sesi bertanya nanti. Biarin dulu. Nih guru nih sepuh. Kapan lagi diajarin sama orang berumur kan? Ntar ini dah asli ya. Ntar gue upload di TikTok dah. Di YouTube. Cepetan, tukang lampu lama banget mau ngajarin. Cepat. Cepat besar dulu. Ayo cepat. Udah celana kegedean lagi. Ada pertanyaan enggak soal agama Islam? Gue nggak bisa menjelaskan materi. Nah, aku ini dong. Enggak, udah enggak. Kita suruh ceritain tentang Nabi Nuh. Ceritain. Nabi Nuh itu diciptakan sama Allah itu untuk membasmi. Enggak, kita enggak suruh cerita doang, itu kan ada papan tulis. Tulis dong. Digambarkan dong. Masa cerita doang. Nabi Nuh begini anjing bener-bener orang cok. Nah, iya nanti. Nah, gambarin ya. Terus gimana sambil jelasin? Ini Allah nih. Ini Allah. Mana Allah di papan tulis? Diam dulu. Lian diam dulu. Oh iya nih gua diam nih. Oke, lanjut Bud. Kalau kamu tidak mau ikut kelas saya, kamu berhak keluar ya. Iya Pak. Siap Pak. Udah lanjut. Gimana? Pak, mukanya enggak kelihatan di kamera, Pak. Ya nanti papan tulisnya enggak kelihatan, bego. Gimana sih? Nah, gitu dong. Nah, mana? Babi. Udah lanjut Pak. Gimana ceritain Pak? Allah itu menciptakan Nabi Nuh itu dari siapa gua nggak tahu. Intinya dia ini untuk menyadarkan bahwa satu kaum. Membasmi anjing. Diam dulu. Diam. Ya. Oke. Oke, Gus.
Nabi Nuh jadi stigma. Orang kafir nih, ini atur, ini Lian, ini pemimpin nih. Gue sama Atur nggak ada di zaman Nabi Nuh. Cuma kafirnya sama. Oh ya udah lanjut Pak ceritain Pak. Ya lanjut. Gimana? Dia Nabi Nuh ini bersabda kepada mereka di orang semua untuk kembali ke jalan Allah. Oke. Nah, jadi si kontol-kontol ini pada nolak. Bahasa dong. Bahasa nggak ada guru agama kayak gitu, nggak ada guru agama kayak gitu. Guru Islam beradab ini. Ya. Dulu. Galak cok penjaga partai ini. Jadi orang-orang ini itu pada nggak setuju. Katanya itu bukti Allah itu ada. Oke. Nah, jadi Nabi Nuh ini bermunajat lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini. Anjay mabar ini. Nah, ya Allah, sadarkanlah kaumku, ya kan? Berilah cobaan. Nah, sabar itu usah motong. Nilai kamu ya. Enggak nanti aja ada sesi bertanya nanti ada sesi bertanya biarin dulu dia jelasin dulu. Allah ini memerintah nyuruh Nabi Nuh untuk bikin sebuah kapal di atas gunung karena nanti Allah itu bakal mendatangkan banjir bandang yang benar-benar mengerikan gitu. Ya. Nabi Nuh ini bikinlah dia kapal. Nah, aduh. Kapal. Nah, gambarin kapalnya. Oke. Ya kan? Nah, Nabi Nuh ini dia bikin kapal dengan para pengikutnya. Ya, pengikutnya siapa banyak nih? Ini salah satunya ada gua ini. Karena kan gua orang baik ya. Kamu pesiar tuh ya? Udah diam. Ya, terus. Terus ini si rombongan ini pada ngeledek Nabi Nuh kata dia kan. Apa gitu? Alay banget katanya. Mana ada banjir segede gunung kata dia orang kan. Nabi Nuh, suka gua kata Tuhan gua. Oh gitu, ya terus. Diam dulu Lian. Anaknya dengan istrinya anak Yesus nggak sih? Oh iya anaknya, istrinya ini pertama pembangkang. Membangkang. Gerombolan juga. Oh istrinya ngangkang. Diam Lian, udah lanjutin dia dulu aja. Nah ini istrinya Nabi Nuh bersama anaknya Nabi Nuh nih. Ya, kan, masih kecil dia. Belum gede, belum dia masih kayak ini nih, masih kelas SD dia. Udah kayak stick man. Bilanglah sama Nabi Nuh ini ya kan. Ini Nabi Nuh ini ada aura-aura nabinya cuy. Nah, Nabi Nuh ini nyuruhlah untuk keluarganya, ayo kita kembali ke jalan Tuhan. Terus hidup Jokowi. Nah, terus istrinya ini mau. Siap kakanda kata dia ikut ya kan, bininya ikut. Nah, cuman anaknya ini tidak mau nurut. Ya. Ini Mateo. Memang Mateo ini kafir sejak dulu, cuy. Oh, Matthew. Parah banget Matthew. Nah, ini terus? Si Mateo ini ngeyel sama bapaknya Nabi Nuh. Oh, gitu. Terus? Jadi bapak bego lu kata dia. Mana ada lu bikin kapal di atas gunung katanya. Sedangkan lu kilo-kilo dari sini. Nah, yang bener lu kata dia. Nah, sama Allah tuh dimusibahkan. Banyak bencana seperti kekeringan. Jadi orang-orang tuh pada nggak bisa bertani gitu, tidak bisa bercocok tanam. Bukan nyentot ya anak-anak bangsat. Iya, Pak. Gitu. Tolong, tidak bisa makan sama itu kan. Terus mereka orang ini menyembahlah kepada dewa matahari untuk menurunkan hujan. Jadi mereka itu nyembah dewa matahari. Matahari kayak mana sih bentukannya? Matahari. Bulat, segitiga terus sampingnya. Pada sujud sahwi di sini ya kan. Ya Tuhan ya dewa beri Kenek siko. Goblok. Pada berdoa dia. Pada berdoa minta kopinya gitu ya kan. Terus tiba-tiba malam itu hujan. Hujan rintik-rintik kan. Wah, orang-orang pada seneng. Nih, orang-orang kafir ini pada bilang lah ke Nabi Nuh, nih, lihat. Dewa kami sudah memberikan jawaban, kami sudah diberikan hujan. Cuman Nabi Nuh bilang, hujan ini bukan berkah.
cuman teguran dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Suatu nanti bakal terjadi banjir bandang karena hujan ini. Udah kan? Udah tuh, udahnya karena udah ada peringatan itu, orang-orang pada masuk lah nih. Kaum-kaumnya Nabi Nuh ini masuk kapal semua kan. Di sini Masuk kampus. ada Jokowi, ada Bahlil, ada gua, ada istri gua, ada ini. Nah, terus semua hewan tuh pada masuk sini. Cuman Arthur nggak masuk. Pakai tiket nggak masuknya? Enggak, pakai ini dia, gerbang tol. Pakai tol. Tuh kan, ini pada apa kayak masih gambar kuda. Gini, udah gambar kuda begini dah, Bah. Nah, ini gambar kuda, hewan-hewan tuh semua diangkutin tuh sama Nabi Nuh tuh. Ya kan? Wah, kontol pada tidur. Anjing. Woi. Lu pada merhatiin kagak? Ya kan? Udah tuh, ya kan udah ini. Tapi makin lama hujan ini tidak berhenti selama 7 hari 7 malam. Ini 7 hari 7 malam hujan kagak berhenti. 7 kali 24 jam nih. Nah, Lampung ini berarti. Iya. Hujan pada berhenti, tiba-tiba Hajat. udah nyampe lah ke atas gunung. Cuman Nabi Nuh ini kan sudah selamat, sudah naik kapal nih, dia naik kapal tongkang ini kan, siap untuk nimbun sekoli. Udah tuh, terus ketemulah saat sudah kapal berlayar, orang-orang kafir sudah pada tenggelam ya kan, pokoknya tenggelam lah, panjang ceritanya. Terus itu, tidur lo kampus lu ntar istirahat, gua. Audiens lo bangun nggak sih? Tahu, Cok. Kontol ditinggal tidur gua, anjing. Ya gini gua harus beragak sopan kepada para binatang ini, Cok. Ya kan. Nah, Nabi Nuh ini inilah apa? Saat dia berlayar ya kan, dia berlayar. Bukan petan. Stop. Dia berlayar ya kan, Nabi Nuh, ini Nabi Nuh sama kaumnya. Wah, rame dah intinya dah. Tuh. Pokoknya tiba-tiba ketemu si Mateo di atas gunung. Ini udah Mateo udah kata dia. Mateo tolong kata dia kan. Nah, terus Nabi Nuh bilang, Mateo, kalau kamu mau naik kapalku, kamu harus jadi orang Islam. Wah, dengan gagah berani aman. Gila kayak ngentot lah orang-orang. Bilang kayak, oh gue nggak mau ini, gue nggak mau jadi Islam kata dia kan. Kagak percaya namanya Tuhan kata dia. Gue lebih percaya kepada dewa, pasti juga matahari. Gak kuat anjing. Dewa pasti bakal nyelamatin gue kan. Tiba-tiba ada tuh ombak 11 km per jam ya. Itu dalam Islam nggak ada yang namanya dewa. Islam mana yang nyebut dewa? Nggak ada. Dalam Islam dewa nggak ada. Islam mana yang nyebut dewa? Yaudah, ini dah. Apa? Ide mah udah berhala pasti berhala. Nah, berhala lebih masuk daripada dewa. Berhala. Atur lah kontol. Ustaz bully anjing di sini. Enggak ada yang ngebully. Ya kan? Nggak ada yang ngebully, nggak ada. Kita lagi merhatiin ini. Tadi aja sampai kita ketiduran tadi. Lu kan, terus kapal Nabi Nuh ini ceritanya berlayar lah selama berapa puluh tahun gitu, sekitar 40 atau 30 tahun, gua nggak tahu pastinya karena kan gua nggak mau ngubah cerita ya. Udah kayak gitu sampailah di suatu pulau. Di situ Mutun. selesai. Apa tuh? Nama pulaunya apa? Kagak tahu Bentar. di situ. Bud, suara lu putus-putus, Bud. Oh iya. Iya. Coba lu ngomong. Masih putus-putus Pak. Enggak, lu Masih. Malah hilang-hilangan. Coba lagi. Lu. Enggak lu off DC terus lu masuk lagi. Coba. DC reload. Melek. Aman. Enggak, Cok, suruh dia pakai mic, Cok, asli dah. Enggak asli, coba. Gua tadi kan nge-expect, Cok, yang pas gara-gara si Matthew di atas. Nah, coba ngomong, Bud. Halo. Nah, aman. Nah, coba. Nah, baru ini dong, aku ini mau nanya dong. Aku Apa? Kamu? Nah, sesi tanya jawab. Oke, sesi tanya jawab. Oke, dari Arthur dulu. Nah, saya Ya, dari Arthur. Pak, katanya banyak yang bilang Apa? ini ya Pak, kapal Nabi Nuh tuh
terdampar di Indonesia, Pak. Itu bener atau salah, Pak? Nah, itu gua kagak tahu teorinya nih ya. Gak sepanjang ini jawaban pribadi. Sabar. Oh, Ini udah. termasuk argumen Oh, pribadi. jawaban Iya. pribadi. Iya, Oh, iya. jawaban Ya, pribadi. dengan argumen pribadi. Berarti Soalnya gua bukan kagak jawaban menemukan publik ya? Indonesia di dalam Al-Quran gitu. Kayak kapal Hmm. Nabi Nuh kemana. Ya udah ngegantung aja ceritanya gitu loh. Pak, Ya. Pak, Nah, Pak. Ujang, Pak, bentar, ada yang ada telat, member Pak, baru, Pak. Ujang. Pak, itu Pak ada yang Ujang telat, mana Pak. Ujang? Lulusan Nah, ya. Ujang ini Hadir. lagi kelas malam ya, lagi diajarin Ujang tentang telat, Pak, sejarah Pak. Nabi Nuh. Pak, Nah. Ujang telat, Pak. Ujang. Sejarah Nabi Nuh. Ujang. Sebuah tenang dulu, Ujang. Kamu dari mana, Ujang? Enggak usah nanya orang dulu. Udah lanjutin dulu tentang Nabi Nuh. Ntar Enggak dong, nanyanya Saya udah. udah bilang, Bisa saya dulu mulai dong jam ini. 8. Ini sudah hampir 1 jam saya tunggu, kamu baru muncul. Kamu niat kelas nggak sih? Ujang kenapa telat buat masuk kelas Ujang? Ini lagi diajarin tentang sejarah. Ya, Mohon maaf sebelumnya, saya baru pulang ya teman-teman semuanya. Oh, baru kamu, pulang. kamu sibuk, Oke. Baru Oke, sampai udah di sini. lanjut tentang sejarah. Ayo. Udah lanjut. Lanjut. Ujang kita dengerin Jadi, Ujang, Pak Guru Ujang. pertanyaannya si Arthur tadi, apakah Hah? kapal Nabi Nuh itu berlayar di Indonesia? Kalau Oke. gua terdampar di Indonesia, secara signifikan gue nggak tahu. Cuman menurut fakta-fakta yang beredar, katanya yang gua tahu itu kayu yang dipakai buat menjadi kapalnya Nabi Nuh Ya. itu pohon jati dari Indonesia. Berarti Nabi Nuh berasal dari Indonesia. Enggak dong, enggak kayak gitu dong maksudnya dong. Oh, enggak. Ya, terus gimana? Jelas gua kagak tahu. Maksud gua kalau beneran kapal Nabi Nuh terdampar di Indonesia, harusnya bakal ada satwa lagi, ada wisata di sini dong. Apa? Ya harusnya kalau memang kapal Nabi Nuh itu terdampar bener di Indonesia, harusnya udah menjadi tempat wisata. Iya. Terus. Ya udah, ya jadi menurut gua nggak terdampar di Indonesia. Oke, berarti pertanyaan Arthur selesai nggak? Enggak. Jadi pertanyaan Arthur selesai nggak? Menurutmu di mana terdamparnya? Menurut gua malah di arah Turki Selatan. Oh, Turki Selatan. Selatan. Alasannya apa? Karena di Turki ada yang jualan kebab atau gimana? Nah, karena menurut gaya geografis Turki itu dataran tinggi. Oh, udah mulai masuk ke gaya geografis ya. Oke. Masuk akal tapi. Iya kan? Memang benar, karena Turki itu apalagi di bagian selatan itu termasuk dataran tinggi gitu. Karena semua dunia itu tenggelam oleh air, Mesir tenggelam. Jadi orang ya udah berlayar ke tempat yang ya udahlah seadanya gitu. Karena memang cuma itu doang. Gitu. Don Oke, Don. Oke, pertanyaan dari Ren dulu. Ren, nanya Ren. Enggak ada gue. Ujang, kamu dilarang nanya ya, Ujang. Enggak boleh gitu. Nanti Ujang nanya. Nah, terus ya udah gua deh. Ren enggak ada kan? Enggak ada. Udah, Arthur diem dulu. Pertanyaan udah, gua sekarang. Katanya kapal Nabi Nuh itu diisi oleh hewan-hewan juga. Nah, yang gua mau tanya itu ada berapa hewan dan kapal Nabi Nuh itu hewannya apa aja? Nah, lu tahu nggak? Ini menurut akal pribadi gua. Karena menurut akal pribadi gua yang ikut itu mungkin cuman kayak kambing, kayak domba, kayak onta, habis itu kayak burung-burung yang Kakatua. itu sama kuda mungkin, karena terus juga burung-burung ya mungkin ada burung perkutut, ada burung apa kan gua kagak tahu jenis-jenis burung di sana ya. Iya. Yang pasti ada itu hewan-hewan yang tadi gue sebutkan. Karena apa? Iya. Binu dulu itu ada di Mesir, nggak mungkin dong burung cendrawasih di Mesir. Saya izin ke kamar mandi ya, Pak. Iya. Boleh. Lanjut Pak. 5 menit saya tunggu. Ya, lanjut Pak. Gimana? Oh, nah, untuk ini kan Ustadz Imron, guru agama. Nah, guru agama itu harus sesuai dengan yang ada di Al-Quran. Apakah yang Bapak sebutkan dari tadi itu ada di Al-Quran, Pak? Enggak, ya ada dong yang jelas. Ya karena ada. Berarti di Al-Quran itu disebutin ya, kayak burung, ada ini ada apa lagi Pak yang dari Bapak sebutin? Ada kambing ya? Ada di Quran surat ayat 40.
Iya 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 Baca iya. suratnya apa? Coba. Baca suratnya, Ini Pak. surat Hud ayat 40. Iya iya, baca suratnya, baca suratnya. Bunyinya Baca Kita surat. gimana? pun kudu ngecapek. Kalian dong sebagai murid harus peka, bangsat. Lah harusnya guru agama hafal dong Gini. suratnya gimana sih? Gini, Harusnya pertama. tuh gurunya menjelaskan dari suratnya apa, ayat berapa, terus artinya apa. Ya udah, Bacaan ayatnya gimana? Jangan. Jangan dong. Nggak ada guru agama Nggak itu ada. udah hafal semuanya, nggak ada ngelihat ke HP. Guru agama mana ngelihat ke HP? Kalau menurut surat Hud itu Ya. Menurut. semua Kok menurut? hewan Kok menurut? dengan Menurut. Harusnya yang saya sudah baca di surat Hud itu ini gitu dong, nggak ada menurut dong. Nah, coba. Jadi di isi surat Hud ini menjelaskan tentang Ya. hewan-hewan yang hanya menjelaskan jenis kelaminnya. Oke. Kayak ya semua hewan yang jelas ada Hmm. ada laki, ada jantannya, ada betinanya gitu loh. Cuma tidak dijelaskan secara spesifik. Mungkin ada jerapah, mungkin ada zebra, mungkin ada gajah Ya. gitu. Karena Ya. Oh. Nabi Nuh itu kan bertemakan di Mesir ya menurut gua. Karena di yang masuk akal logika kita aja gitu Nah, di Mesir. kalau ngomongin logika ya Pak ya, kalau ngomongin logika, emang kambing itu ada di Mesir ya Pak ya? Lu cek Ada, Cok. Kambing gurun, Cok. Oh, Ada. kambing ada di Mesir. Ya, lanjut Pak. Gimana? Oke, jadi udah done belum pertanyaannya? Oke, Don dari Ujang silakan bertanya Ujang. Silakan bertanya. Saya tidak ingin bertanya, cuma hanya ingin ada bingung sedikit saja ya. Dengan Gimana tuh? penjelasan Yawad ini. Ya. Kan katanya kapal Nabi Nuh terbuat dari kayu jati ya. Ya. Katanya. Menurut data yang beredar. Ya, kan itu kan hanyut ya kami ya. Banjir lah gitu, banjir bandang gitu ya. Ya. Udah jangan susah-susah dong. Gua kan Terus? magang di sini. Enggak boleh gitu. Terus Ujang gimana Ujang? Lu mesti jawab lu. Kalau terdampaknya masa di Indonesia juga gitu loh. Jadi nggak Kan make tadi sudah dijelaskan di bagian Turki Selatan, bukan di Indonesia, Bapak. Makanya kamu jangan telat kalau ada kelas. Saya harus menjelaskan ulang di sini. Ini sih. Kasar. Oh, berarti Ujang kata dia itu kapalnya itu ada di Turki Selatan. Iya. Oh, ada di Turki Selatan. Teori itu teori Ujang. Itu teori. Ya karena Coba. Sekarang enggak, udah Don. Tukang lampu udah Don. Sekarang Nabi Muhammad. Apalagi tuh? yang panjang-panjang apa anjing? Kagak, udah rangkum. Oke, Nabi Musa ya. Setuju. Oke, Nabi Musa gimana? Karena Nabi Muhammad itu lengkap tuh dari bentuk peju sampai dia meninggal anjing. Capek. Iya, ya udah Nabi Musa gimana? Ceritain. Nabi Musa itu salah satu keturunan Nabi Nuh. Oke. Jadi Nabi Nuh dulu, baru Nabi Musa. Iya. Di zaman itu dikarenakan Nabi sebelumnya itu sudah meninggal. Kan Nabi itu kan nggak di-slash respon ya. Enggak, bentar. Ini guru agama kok nggak pakai peci ya? Pecinya kemana Pak? Pak. Coba pakai dulu pecinya Pak. Kontol orang-orang gitu. Oh, wajah ini Ya, siapa namanya? Ujang lu malam-malam always ini dah, always ke voice dah. DC dah. Siap ya. Kebetulan saya kalau misalnya lagi habis nunggu kerjaan gitu, biasanya buka Discord memang. Nah, Ujang kalau mau lihat yang lucu-lucu ini ada Imron Philips, dia ustadz tukang dagang lampu itu. Nah, baru semalam aku ada nge-share link drive. Nah, itu semalam tuh rangkumannya 2 jaman tas rangkuman. Oh, siap. Ntar saya lihat kalau begitu. Iya. Ya, kalau Ujang butuh hiburan lihat aja itu. Iya. Nanti juga ini aku upload ke YouTube kok. Yang kedua ini. Soalnya yang pertama itu kasar banget. Oh, dolar kuning. Iya. Dolar kuning nantinya. Soalnya kemarin lagi mode preman, ini lagi mode ustadz Ujang. Coba dulu nih, kita tunggu ustadznya. Ini ustadznya kemana ya? Ini pecinya dicuci dulu atau gimana Pak? Lama banget ngambil peci. Pak, kok lama banget Pak? Pak, cepat Kagak dulu. Pecinya hilang. Lah, peci hilang gimana? Pecinya hilang. Pakai helm.
Masa pecinya cuma apa? Tanda tungguin dulu. Nah, oke, lanjut Pak, lanjut. Udah, oke, lanjut Pak. Gimana? Guru agama nggak ada yang sambil ngerokok Pak. Kalau mau ngerokok di luar kamera dulu. banyak Coba, lagi. Cerita Pak. Ayo. Jadi, Udah bisa. karena kan nabi sebelumnya itu sudah meninggal, di Ya. mana suatu kaum itu bakal beda keyakinan dari waktu ke waktu. Pak sabar Pak, ini kita Heeh. ngebahas Nabi apa? Ya. Enggak, ini awal mulanya Nabi Musa. Kan pertama orang-orang tuh yang dari Nabi Nuh itu Ya. kan udah jadi Islam semua. Kenapa kok di zamannya Nabi Musa orang-orang tuh tiba-tiba jadi kafir lagi? Nah, itu disebabkan karena memang perbedaan dari apa namanya? Ya karena sudah tidak ada lagi pemimpin yang namanya ya sudah ya kita semua tahu seorang pemimpin kalau Ya. kelompok pemimpinnya hilang juga dong tujuan mereka. Ya, setuju. Bener. Nah, pasti nanti bakal ada yang berargumen seperti ini, apalagi ke generasi yang baru. Ya. Jadi, tapi kenapa kok zaman Nabi Muhammad orang masih ada yang percaya Islam? Itu disebabkan karena ada namanya Abu Bakar, Abu Lahab. dan kawan-kawan itu meneruskan agama Islam dan menjelaskan kepada orang-orang. Kalau zaman dulu orang yang mau belajar agama Islam itu yang harus bener-bener ada gurunya gitu loh. Nggak ada yang mau Ya. belajar sendiri itu orang-orang zaman dulu tuh di zamannya kaum Nabi Nuh itu zamannya Nabi Musa nggak ada. Jadi setelah beliau wafat kan itu belum ada lagi tuh, belum slash respon lagi kan, belum ada slash respon lagi kan. Terus? Jadi nabi-nabi itu orang-orang tuh pada beda keyakinan lah, kayak kok ini gimana sih, kok udah nggak ada yang ngajarin Islam gitu-gitu. Nah, Islam itu kenapa kok bisa seperti itu? Karena Islam itu unik gitu loh. Islam itu dipikirkan secara logika. Islam itu ilmu logika. Cuman kalau lu nggak ada gurunya, lu pasti bakal nyeleweng, bakal belok dari ajaran. Oke. Zamannya Nabi Musa. Ya sekarang gini, Nabi itu kan zaman dulu tetaplah kurang lebih ya di antara di Mesir, di Turki segala macam, di Madinah, di Arafah. Kenapa kok Nabi ini jaraknya jauh-jauh? Ada Nabi itu kan banyak. Nabi itu sebenarnya beratus-ratusan ribu, cuman yang harus kita tahu hanya 25. Kenapa kok setiap ada nabi selanjutnya isinya orang kafir semua? Kenapa? Ya karena disebabkan seperti itu. Hilangnya satu pemimpin. Main kartu Pak di kelas Pak. Coba dong, itu gimana itu muridnya masa main kartu? Itu guru agama lagi ngejelasin. Main kartu Pak. Pak, Siren. Ren, kamu belum bayar SPP kan, Ren? Belum bayar SPP. Oh, si Ren belum bayar ini Pak, SPP. Ini belum bayar SPP ini si Ren, sama si Ujang ini. Oh, sama belum bayar. Oh. Izin, Bapak ini baru hari pertama izin. Oh, baru hari pertama Pak, Ujang. Oke, lanjut Pak. Ren ini setiap ditagih SPP pasti ada aja alasannya, duitnya nyelip, duitnya hilang, duitnya dipinjam kawan gitu. Masih megangin kartu dia Pak Sita Pak. Ren, taruh nggak? Kan dimarahin kan sama guru kan. Nah, udah lanjut Pak. Udah lanjut. Gimana Pak? Lanjut. Lanjut nggak? Udah lanjut. Ini murid udah pada nggak sabar nih pengen ngedenger nih, gimana? Sampai mana tadi anjing, lupa gue. Apa? Ya, mana ada guru agama bilang anjing, nggak ada. Oh ya, maaf, Bapak ke distract. Sampai mana Pak? Nabi Musa. Oh ya, Nabi Musa tadi kan. Nah, Islam itu hal yang unik gitu loh. Iya. Nah, kenapa? Yaudah. Islam ya itu karena kehilangan seorang pemimpin. Ya apa? Itu apa? Langsung aja, udah langsung aja ke ceritain Nabi Musa ya. Jadi Nabi Musa ini pada zaman Nabi Musa itu sudah berdirilah sebuah kerajaan yang dipimpin oleh orang yang bernama Fir'aun. Pak, saya Lian izin bertanya Pak, nama kerajaannya apa ya Pak? Nanti lihat sesi pertanyaan kan nanti ada. Nanti. Oke. Lanjut Pak. Alien banyak tanya Pak. Sabar tuh. Kenapa Cok? Ada itu ada yang mau ngelamar ke partainya, biarin. Serius Cok. Kenapa itu Cok? Masalahnya tadi apa? Soalnya tanya dia meledak. Biasanya PLN di sini gampang meledak, langsung aja.
Oh, tuh kan Apa terjadi udah tuh? nggak tahu Nggak kenapa. tahu. Pak aman nggak Pak aman nggak Pak kelas malam Pak kita aman Pak? nggak Pak? Kita guru agama nih Pak. Kita kekurangan guru. Nah, lanjut Pak. Nah, Nah, lanjut Bakar Pak. dulu. Dibakar rokok dulu. Nah, itu bagus. Wah, makan jam Bukan pelajaran. jelaskan nama kerajaan siapa, tapi yang jelas nama pemimpinnya Fir'aun. oh Oke. Firaun, ya, ya. Saya dulu sebelumnya. Fir'aun itu bukan nama orang. Ketua OSIS Iya. siapa nih? Ini banyak nanya ini murid baru nih. Fir'aun, Aduh. Fir'aun itu adalah sebuah julukan bagi raja. Ah, Dan kedua, ini Fir'aun yang ketiga. oh Firaun yang ketiga, oke. Ren, kartu kamu. Dicatat ya anak-anak ya, dicatat ya, jangan sampai lupa nih Dicatat. pelajaran hari ini. Nih, Nanti Pak. bakal saya buatkan soal. Ya, oke Pak, buatkan soal Pak. Langsung Pak, jelasin lagi Pak. Nih, Ren, mau kasih pinjam pulpen nggak, Ren? Selesai. Ren, kamu ada pulpen nggak? Kamu niat belajar nggak sih, Ren? Nggak ada. Di zaman Fir'aun Ya, itu udah lanjut gimana. diceritakan Fir'aun ini iseng bertanya dengan karena anjing pala gua. Dengan Oke. siapa? Siapa? Orang kepercayaannya dah. Sekretaris. Dia bertanya, si Fir'aun bertanya kepada anak buahnya. Aku ingin melihat masa depanku. Gitu. Kata dia. Ditanya habis. Katanya habis kering. Katanya si Nggak Fir'aun dia nggak ada yang apa. ajudannya enggak, ya singkat saja kita panggil ajudan anjing bocor. Anjing bro. Dongo. Nggak ada ini apa papan tulis kapur. Agak. Jadi papan terus kapur. Enggak, Belakangnya kan kapur ya? simpel. Nah, jadi si Fir'aun jadi Fir'aun ini bertanya lah kepada siapa namanya si ajudannya ini. Kita panggil saja si Imron. Imron. Gua iseng nih. Gua bikin ini dong. Mau ngelihat kayak mana masa depan gua. Kira-kira kerajaan ini bakal atau lebih redup. Kan si Imron tuh komatam itu dia adalah pokoknya. Udah si Imron bilang kan ke Fir'aun, wahai rajaku, suatu saat kerajaan ini bakal dipimpin oleh seorang pria dari Bani Bani Israel. Bani apa sih lupa gue. Bani Nasrani, blok. Oh iya. Gue pun lupa aja. Nah, bilang Agak sesat gitu kan. kata si Fir'aun, semua Bani Israel anjing. iya sama Ya bener semua Bani Israel. Bani Israel. Ya udah kagak kencang-kencang goblok malu punya. Bener gua. Anak laki-laki dari Bani Israel harus dibunuh. Iya kan? Tuh. Dengan mendapatkan itu, jadi semua orang kerajaan itu membunuh semua anak laki-laki dari Bani Israel. Lalu tuh dibunuhin semua kan pada anak-anak kecil. Jadi setiap ada anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel itu bakal dibunuh karena si Fir'aun ini takut kalau Ren. Apa? Kan saya lihat buku, lihat bener atau enggak? Nah, lanjut Pak. Udah kan? Jadi orang-orang tuh kan takut ya Bani Israel ini. Ya. Bani Israel ini takut gitu, kayak terutama si Fir'aun dia bakal takut kalau kejayaan ini tergulingkan. Oh, oke. Nah, siapa lagi namanya orang tuanya Nabi Musa, si ibunya Nabi Musa. Seperti siaka. Jadi ibunya Nabi Musa karena ketakutan dia baru melahirkan anak laki-laki, namanya Nabi Musa ini. Pak, si Ren pakai kalung, Pak. Marahin, Pak. Ren, copot kalung kamu, Ren. Masukin dalam baju. Kamu gak sopan, kamu belajar agama, kalung kamu salib ya binatang. Itu. Guru agamanya rasis. Kok guru agama rasis, Pak? Guru agamanya rasis. Gimana ini guru agama rasis? Mau dilanjut nggak ini? Lanjut, Pak. Nah, jadi ibunya Nabi Musa ini dipanik karena bapaknya Nabi Musa itu cepu ke Fir'aun kalau anak dia ini laki-laki.
sudah melahirkan seorang anak, gitu kan. Hmm. Ren, kamu tidak izin Ren kalau keluar Ren. Wah. Wah, kamu Wah, awas. cabut dia, Pak. Kamu Pak. Udah lanjut, biarin, udah lanjut, cepetan. Udah. Jadi akhirnya sama ibu Nabi Musa itu dihanyutkan di Sungai Nil. Aku butuh medkit. Pak, ada di main FF itu, Pak. Kemarin, Pak. Pak, itu Kamu kok ada keluar. tiba-tiba aku butuh medkit, Pak. Itu dari mana, Pak? Kok di luar cerita, Pak? Keluar. Main Keluar FF dia, Pak. Kemarin, Pak. Main FF pula, Pak. Bilang, Pak, FF burik, Pak. Kamu di kelas malam nggak sopan kamu ya. Aduh, Kamu sekali lagi nggak sopan itu, Pak. Kamu enggak ya kan? Dihanyutkanlah Nabi ini ke Sungai Nil. Gitu. Nah, kebetulan banget Sungai Nil itu lewat ke belakang kerajaan, ke tempat biasanya orang-orang nyuci baju di kerajaan. Kan belum ada mesin cuci ya kan? Nah, kebetulan istri Firaun, kita panggil aja siapa ya? Siti. Hayato. Pak, itu Pak ada yang gila main FF, Pak. Marahin, Pak. Malah nyebut Hayato dia, Pak. Oh, binatang memang. Lanjut, Pak. Si Siti ini menemukanlah si Nabi Musa ini pas dia mau mandi. Oi. Oh, Mak. Iya, memang iya. Emang iya? Ditemuin kan. Wih, ini anak siapa? Kok lucu banget ya Alek, kata dia kan. Nah, iya. Kok hitam banget melegem. Jangan rasis. Nah, udahlah. Setelah itu, jangan. Oke. adopsilah Nabi Musa kecil ini si Siti. Di situ Nabi Firaun lagi. Si Firaun heran dong. Ya. Kok bisa-bisanya kamu punya anak laki-laki? Nah, tapi di lain sisi Firaun juga seneng karena Firaun ini sudah lama tidak punya keturunan. Ya. Jadi antara benci dan cinta, nggak udahlah si Firaun ini menerima anak angkatnya si Nabi Musa. Nah, setelah itu time skip nih, ya kan? Nabi Musa sudah beranjak dewasa, sudah beranjak ini. Nah, Nabi Musa ini dia heran. Nah, Nabi Musa ini heran. Siapa yang menciptakan dunia ini? Gitu loh. Ini Nabi Musa itu cara dia penasaran dengan Allah itu sama dengan kayak Nabi Ibrahim. Pak, Ren makan di gelas, Pak. Ren. Apa? Saya ngerokok aja di luar kamera, Ren. Kamu nunduk. Ya, udah lanjut. Udah kan, Nabi Musa penasaran dah. Wih, siapa sih pencipta dunia ini? Kenapa kok ada siang dan malam? Kenapa kok ada yang namanya kematian? Ada ini, ada itu. Dan siapa yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan gitu kan? Ya, terus? Iya kan? Nabi Musa ini adalah salah satu orang yang paling kuat zaman dulu. Zaman Firaun, Nabi Musa ini bisa ngangkat batu berpuluh-puluh ton. Jadi setiap perang dia juga nggak kalah. Jadi dia ini merasa hebat lah, merasa sedikit sombong. Dia akhirnya Nabi Musa ingin ketemu dengan Allah. Nih Nabi Musa lagi main lotre iseng-iseng berhadiah nih. Gue penasaran. Kalau yang bener-bener ada yang namanya Tuhan, ada makhluk, ada zat yang menciptakan dunia ini. Gue pengen ketemu. Kalau memang lo itu nyata. Kata Musa. Nabi Musa ini pergilah dia ke atas gunung. Atas gunung paling tinggi. Oh iya Pak, maaf Pak. Lupa Pak. Itu Lanjut Pak. Enggak Pak. Lanjut Pak. Lanjut. Saya dimaling itu Pak kemarin Pak. Gara-gara Ren nih semua anak jadi boren nih. Kok boren sih? Lanjut Pak. Nabi Musa dia berdoa kepada itu. Tunjukkanlah dirimu. Karena Nabi Musa ini benar-benar penasaran dengan namanya Tuhan. Tuhan itu, Allah itu sudah bilang, kamu nggak bakal kuat ngeliat aku. Lu ini nggak bakal kuat ngeliat gua. Dia masih nggak percaya. Iya, jadi dia ini udah sampai pokoknya Nabi Musa itu berada di gunung itu
minggu-minggu berbulan-bulan di sana karena dia memang benar-benar penasaran dengan yang namanya Tuhan. Udah seperti itu, Allah bilang, sedikit pun kau melihat zatku, kau tidak akan kuat menanggungnya. Masih ngengkeng lah Nabi Musa. Apa iya lo? Kata dia kan. Kagak percaya. Nabi Musa apa Hitam. Firaun? Kamu percuma skincarean, kamu makin kayak bandalam. Nih beda anjing. Enggak, kan gua ini role playing-nya Kan? anak-anak. Masih. Udah, akhirnya Allah mengabulkanlah permintaannya Nabi Musa. Ya Musa, akan kutunjukkan sedikit zatku, jika kau kuat, maka kau akan bisa melihatku. Wah, seneng kan Nabi Musa. Akhirnya kata dia kan, kagak pakai Spotify Premium bisa ngelihat Tuhan dia. Cuman Terus Nabi gimana, Musa Pak? ini diarahkan di suatu tempat, diarahkan ke arah langit, suruh menatap langit itu. Pokoknya fokus, jangan kedip dah intinya. Aku akan tunjukkan sedikit zatku. Sama Allah itu cuma dikasih kayak petir gitu doang, sekelebat, cep gitu. Dan akhirnya apa? Nabi Musa pingsan hampir 40 tahun. Iya bang, 40 tahun karena apa? Karena di zaman dulu orang itu umurnya beratus-ratus tahun. Buset. Luas gitu. Iya, Nabi Muhammad itu adalah salah satu nabi yang meninggalnya paling muda. Di umur 62 bego. 40. Wah, masa ustadznya berantem ayo, gimana debat ini? gimana Masa sih? ustadznya Dia berantem? yang bilang 40, ini murid saya membuat saya hampir murtad ini. Oh ya udah muridnya ajak dong, Pak. Muridnya ajak dong. Mana muridnya? Masa nggak Pak, kelihatan muridnya mana? masukin ke kamera dong, Pak. Iya, mana katanya ada murid, nggak kelihatan nih muridnya mana, Pak? Sini orang duduk sini, sabar. Mana? Nih. Nah, gitu dong. coba lanjut Pak, ajarin Pak. Nah, itu lah. Ya. 16. Enggak, sabar, Itu di itu umur tadi yang 21. ngasih HP siapa, Pak? Yang ngasih HP kok enggak kelihatan mukanya? Sini. Kita jadi murid juga, Len. Iya, belajar kita tuh. Gitu dong. Ajarin gimana? Tahu goblok. Nah, udah kan? Udah tuh. Pak, Nabi Musa ceweknya kok enggak pakai jilbab, Pak? Enggak ramah anjing, guru agamanya bilang bahasa kasar enggak ramah, Cok. Pak, kok dia enggak pakai jilbab, Pak? Gimana sih, Pak? Udah biarin lanjut Pak, udah biarin. Lanjut. ngawur lo. Kristen, Pak. Astagfirullahaladzim. Ya kan? Udah kan? Udah lanjut. Nabi Musa ini pingsan lah dia 40 tahun di atas gunung. 40 tahun. Gua agak unik di sini. Kenapa orang tidak ada Udah lah. Setelah bangun, Nabi Musa pun langsung lah. Yang awalnya dia sombong, yang awalnya dia angkuh, akhirnya dia tahu bahwa Tuhan itu memang benar-benar maha kuasa. Tuhan itu memang zat yang paling tinggi, zat yang paling kuat. Bapak ngobrol itu, Pak. Marahin, Pak. Ngobrol itu, Pak. Tahu. Ya kan? Dari situ Masa nerangin sambil ngupil, Pak? Gimana ini masa nerangin ke agama sambil ngupil? Ini guru agamanya gimana ini? saya lagi pilek ya. Oh, lagi pilek. Iya. Semoga makin sakit ya, Pak ya. Gampang. Doa kamu tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dolar merah, teman-teman. Pak, itu, Pak. Coba, Pak, diperiksa, Pak, HP-nya, Pak. Wih, main slot dia, Pak. Kalau beda agama emang kelakuannya kayak gitu. Mencelut dia, anjir. Kaget gua. Lian, kamu habis dari mana kamu? Keculik dia, Pak. Keculik kalian. Ngentot sinyalnya kagak ada anjing. Nah, Pak, ada. Sorry. Enggak tadi enggak ada soalnya tadi enggak ada. Coba lanjut Pak. Udahlah, karena dari kejadian itu Nabi Musa nggak mau kaumnya menjadi orang yang nyembah Firaun. Kalau zaman dulu itu kan orang nyembah berhala. Ya, terus Kalau di zaman Nabi Musa itu orang nyembah Firaun. Karena Firaun itu Gimana, Pak? Nyembahnya gimana? Coba praktekin, Pak. Coba dong, suruh praktekin dong. Antum rumah nggak tahu nyembahnya. Kita anak SD ya, kita nggak tahu. Iya. Firaun duduk nih, Firaun duduk. Set nih, Firaun duduk. Aduh ada kontolnya. Firaun duduk nih.
Ya kan, Firaun. Ini orang-orang pada sujud menyembah Firaun gitu. Orang-orang pada nyembah Firaun, pada nyembah Firaun. Nah, Firaun juga Ya. salah satu Pak, inilah Pak, itu muridnya Udah pacaran apa tur gimana, Pak? diam tur, udah tur. Biarin, udah cepetan langsung. udah kan. Tukang lampu mulai. Nah, Semakin ini Nabi Musa dapatlah dia dapat ya. namanya dapat hidayah. Kok dapat hidayah sih? Ah. Dapat firman. Oh, Dari itu dari Firman orang Allah mana Pak sendiri. Firman, Pak? Firman anak ini gang sebelah. Oh, gang sebelah. Oke, lanjut Pak. Firman dapat firman lah dari Allah. Pak, Siren diculik, Pak. Diculik Kok gitu? itu sama si Firman, Pak. Kok gitu? itu diculik sama si Firman itu, Pak. Itu cuma kelihatan giginya doang tuh si Ren tuh. Ren, kamu kenapa, Ren? Lanjut lagi, Pak. Wih, dia pakai HP. Lanjut, Pak. Arthur, buka kamera Arthur. Di mana aku mau sabar. Iya kan? Setelah itu dia dapat firman dari Allah untuk kok kamu ngerokok Arthur? Ini Ren, mana nge-lag lagi? Udah lah. Screenshot, foto. Oh, udah enggak. Udah kan? Akhirnya ini setelah dia tua, dia itu nggak pingin ada karena dapat firman kalau kamu harus mencari sebanyak-banyaknya orang mencari banyak kaum. Karena apa? Karena nanti Firaun ini bakal kaum Firaun ini bakal diazab oleh Allah gitu loh. Makanya Nabi Musa ini diperintahkan oleh admin untuk mencari banyak member gitu. Ya kan, dari banyak kaum, udahlah Nabi Musa menyebarkan agama Islam. Ya, banyak yang nggak setuju, banyak yang butuh pembuktian Tuhan segala macam. Sampai suatu ketika dilandaklah sebuah paceklik. Nah, di situ kok kering, bener-bener kering banget. Di situ orang-orang bingung kan. Terus Nabi Musa ini bilang lah, ini ada yang ingat nggak dengan suruh ikat perut? Kalian tahu nggak? Ikat perut, ya. Nah, jadi Nabi Musa ini suruh orang-orang kayak udah kalau memang keadaannya tidak memungkinkan untuk mencari makan, maka kalian harus ikat perut. Nah, cuman orang-orang salah menafsirkan ikat perut yang goblok juga si Nabi Musa kebanyakan filsafat anjing. Gimana ini, nggak boleh dong. Masa guru agama kayak gitu nggak boleh dong. Maaf. Iya kan? Nabi Musa tuh bilang lah suruh ikat perut. Nah, kaumnya yang IQ-nya di bawah 70 ini beneran diikat perutnya sama mereka diorang. Sama kaum ini diikat perutnya pakai jerami. Yang mati dong. Hampir setengah kaum dari itu mati karena kelaparan. Kok kamu ngerokok? Lanjut Pak. Udah lanjut Pak. Ya kan? Udah itu Nabi Musa barulah menjelaskan. Saya bilang untuk mengikat perut bukan berarti perut kalian diikat jebok kata dia kan. Maksud saya jangan makan banyak. Nabi Musa bilang jebok ya Pak ya. Iya dong. Pak, berarti di zaman itu banyak patem ya, Pak? Banyak. Oh, banyak. Iya. Lanjut Pak. Akhirnya udahlah, makin banyak dong yang nggak percaya dengan Nabi Musa. Karena kejadian itu dibilang Nabi Musa tuh bodoh lah, orang yang suka halu lah, orang gila, orang gak waras gitu. Udahlah, sampai akhirnya si Nabi Musa ini balik ke istana, dikumpulkanlah para raja di sana, para dukun-dukun di zaman dulu tuh dikumpulkan. Jelek, korek lo. Ya kan? Dikumpulkan, suruh kasih pembuktian kalau memang Nabi Musa ini sakti. Nabi Musa itu punya sebuah tongkat. Oh, tongkat. Nah, jadi para dukun itu pada jampi-jampi ngeluarin ular lah dia. Ngeluarin ular kobra. Nabi Musa cuma berdoa kepada Allah, ya Allah, buktikanlah kekuasaanmu. Dilemparlah tongkatnya Nabi Musa itu ke lantai. Kata dia. Wah, langsung.
Nah, tiba-tiba tongkatnya Nabi Musa itu berubah jadi ular yang benar-benar besar. Gede banget itu mah. Segede Gede apa? banget pokoknya. Segede Ada lah apa? pokoknya. Coba Pak gambarin Pak gedenya segimana Pak? Coba gambarin Pak, gimana? Ular Kan gede ularnya kayak pokoknya. gimana, Pak? Ya Ular coba gede. gambarin Pak. Kan kita nggak tahu nih, kan kita nggak tahu. Coba gambarin Pak. Ini kan ular kecil-kecilnya. Ular kecil-kecil. Itu yang belakang nobar, Pak ya. Pak, yang belakang nobar Pak itu Pak nonton Pak. Memang anak-anak kafir, Cok. Kamu jangan sempat sholat di sini ya, kawan. Saya lagi kelas malam ini. Ini bawa Marahnya Pak. Betulan, Pak. Iya, Cok. Tuh kan tuh. Ketawa-ketawa nih. Juga nggak kalau di sini. Oh, gacor gak di sini. Udah. Mana Pak? Mana ularnya Pak? Mana ular malah ngomongin gacor. Nih, Mana nih ularnya? ular Nabi Musa ini gede banget nih. Ini ular Nabi Musa, ini ular para dukun-dukun itu. Kayak ikan lele anjing. Jangan terlalu jujur, Iya, udah lanjut Pak. Jadi Sorry Pak. sama ular Nabi Musa itu dimakan lah ular-ular kecil. Apa, dimakan. Oh, ya. Orang-orang Terus itu gimana Pak? pada bilang kalau Nabi Musa itu punya sihir. Oh, Gitu punya kan. sihir. Punya sihir. Jadi Nabi Musa setelah menunjukkan skill satunya, Ya. dia jadi buronan. Skill satu anjing berarti ada ulti ya, ada ultinya Pak. Ultinya gimana tuh Pak? Ultinya Pak? Apa? Sabar, belum sampai sana. Belum di ulti. Oh, oke lanjut Pak. Terus setelah itu kaburlah Nabi Musa ini bersama kaumnya. Iya kan? Kabur bersama kaumnya, dia langsung boro-boro, ayo kaumku, ayo kita pergi dari sini, kita harus meninggalkan kota ini. Pak, itu Chef Juna ngapain Pak? Itu ada Chef Juna Pak, itu Chef Juna ngapain itu? Itu Chef Juna ngapain itu Pak? Muka Pak Guru itu Itu Chef Juna ngapain itu Pak? Nah, oke, lanjut Pak. Udah Pak, aman Pak. Udah kondusif Pak, lanjut Pak. Terus Nabi Musa ini jalan kan? Jadi Nabi Musa ini sudah merencanakan untuk kabur dari kota itu sudah lama banget. pindah kota. Kerajaan pasti ada punya mata-mata. Apaan sih? Kuat anjing pindah kota. Pak itu siram ngapain Pak? Minyak kayu putih jangan di sini Mas. Beneran minyak kayu putih anjing. Jelek banget anjing. Udah Pak, lanjut Pak. Ini belum sampai ulti ini baru skill 1. Nabi Musa ini kabur sama kaumnya. Dia pergi bersama. Sholat. Ngomongin gacor anjir di sini tai lah. Pak, masa muka Bapak dibumbuin Pak sama Ren Pak? Emang diadap, Cok. Murid-murid yang jarang bayar SPP ini kelakuannya ngeluncak, Cok. Masa muka Bapak ditaruhin garam Pak? Itu gimana Pak? Diracik Pak, gila dikasih kecap. Masa mukanya udah hitam, hidup masih dikasih kecap lagi Pak? Itu gimana Pak? Ren, kamu tidak menghargai saya sebagai guru agama ya Ren? Nah, gimana? Aduh, parah banget emang. Masa muka guru agama diracik pakai kecap? Bahasa Aduh, nonis, gimana Pak. ini? Saya nonis Pak. Ini, sini. Udah lanjut Pak. Udah gimana Pak? Lanjut. Ya kan? Nah, di fase ini, di fase Nabi Musa ini bersama kaumnya untuk pindah kota dia dari IRR pindah ke City. Ya. Lanjut Pak. Udah lanjut Pak. Cuma di sini, di
Di sini Nabi Musa baru pakai skill keduanya, yaitu apa? Ngebuff tim. Ngebuff Oh, tim, ngebuff tim. anjir. Pak, jadi Nabi Nabi Musa itu Musa ngebuff support tim. ya, Pak? Jadi apa? Nabi Musa ini dengan Pak Maren, Pak. Bising itu Pak yang main slot. Wah, sana. Main slot, cok. Parah banget, anjir. Lagi bahas agama main slot, anjir. Di sini Nabi Musa pakai skill 2 Minotaur. Wih, Minotaur. Menambah menggunakan nggak boleh. Ini tentang agama, nggak boleh disama-samain, nggak boleh. Udah langsung. Jadi Nabi Musa ini tiba-tiba itu dikasih mukjizat oleh Allah ke semua kaumnya. Itu berjalan dengan banget. Cuma mereka nggak sadar gitu. Ya. Karena lari dari kejaran si Firaun, Nabi Musa ini tiba-tiba dengan kaumnya itu mendapatkan buff. Lari cepat. Lari cepat. Dapat buff dia. Dia di skill 2 Rafaela yang nambah movement speed itu. Jangan bawa yang lain, Pak. Pak, jangan bawa yang lain, Pak. Udah, Pak, langsung, Pak. Nih kita nungguin sesi pertanyaan nih, Pak. Nih kita nungguin sesi pertanyaan nih. Pak, lihat itu Mas Heran, Pak. Pak, itu gimana, Pak? Itu save-nya, Pak. Aduh. Masa di kelas pakai panci, Pak? Masa Gimana itu, Pak? Mas DG di kelas, Pak. Masa gitu, Pak. Udah kan? Sampai akhirnya Nabi Terus, Musa itu sampai di Laut Merah. Oh, Laut Merah. Nih, sampai di laut. Di sini Nabi Musa bingung loh. Ya Allah, ini gimana? Kaumku seperti apa ya Allah? Selamatkanlah kami. Terus dapatlah mukjizat yang terakhir. Ini skill 3 nih. Oh, skill 3. Iya. Ini Nabi Musa mendapatkan ulti. Di akhirnya Nabi Musa ini level 4. Akhirnya dia punya ulti. Oh, level 4. Oke. Iya, oke. Terus gimana, Pak Gilman? Terus. Level 4. Dicelup Cuman, sama Nabi Musa. anak-anak, cuman di sini Nabi dibilang ada levelnya. Di mana lagi? Udah, cepetan, Pak. Langsung, Nabi Pak. Musa akhirnya apa? Karena dipepet, dicelupkanlah ujung tongkatnya ke dalam laut. Ya Allah, berilah kami jalan. Tiba-tiba laut kebelah dua. Anjay. Kebelah tua. Anjay. Kebelah dua. Ini tiba-tiba kebelah dua ya kan, kayak nih gua kasih level 4 gitu nih, dapet turtle timnya. Karena timnya dapet turtle, akhirnya level 4. Kan? Itulah tuh. Jadi karena Bising banget itu yang lagi mencelot. Udah, langsung, Pak. Karena buff dari skill 2 ini tadi masih ada, mereka itu melewati Laut Merah itu dengan sangat cepat. Nah, setelah sampai di ujung, laut ini masih di tengah-tengah Laut Merah. Gimana sih laut ini masih di tengah-tengah Laut Merah? Gimana sih? Ya makanya dengerin, player. Oh iya. Oke. Gimana Pak Gilman? Ini kan Nabi Musa dengan kaumnya itu udah di ujung karena mendapatkan buff skill 2 yang menambahkan movement speed 30% itu kan. Iya. Terus dia jalan lah. Sudah jalan atau lari? Jadi jalan atau lari nih, Pak? Jalan atau lari nih? Udah lari. Oh, lari. Oke. Dia mendapatkan buff 30% movement speed gitu. Nah, karena Firaun ini akhirnya dia percaya kan kalau benar-benar Tuhan itu nyata. Cuman sudah terlambat. Di saat Firaun sudah sadar bahwa benar-benar Allah, la ilaha illallah, Tuhan itu hanyalah Allah. Dia sadar ketika sudah berada di tengah-tengah Laut Merah. Dan akhirnya apa sama Allah? Saat yang kaum Nabi Musa sudah pada di ujung, kaumnya Firaun ini masih di tengah-tengah. Ini tukang Nasgor dengerin gak sih dari tadi? Ini tukang Nasgor. Tahu nih. Dengerin. Kalau nilai kamu jelek pas ujian, awas kamu ya. Ya Pak. Oke, Pak, langsung, Pak. Lanjut, Pak. Udahlah. Sama Allah ditutup Laut Merah itu. Oke. Ditutup lagi semua Ada suaranya. Maren Pak, bising banget Pak.
kaum kaumnya Fir'aun ini tenggelam di dalam Laut Merah. Cuman saat mulai tenggelam, Fir'aun tuh mau bilang asyhadu alla ilaha illallah. Cuman sama malaikat Jibril mulutnya ditutup pakai lumpur. Karena apa? Orang yang meninggal Pakai mengucapkan buku. Oh, ditutup pakai buku, Pak. Lumpur, Cok. lumpur. Oh, lumpur. Iya, lanjut, Pak, lanjut, Pak. Karena apa? Dalam Islam orang meninggal mengucapkan kata la ilaha illallah itu sudah dijamin masuk surga, dan Nabi dan malaikat Jibril itu nggak mau Firaun masuk surga. Akhirnya apa? Akhirnya sama malaikat Jibril ditutup mulutnya pakai lumpur, dan Firaun baru mengucapkan kata la yang artinya tidak. Ya, berarti kata Firaun lah ketutup lagi katanya. Lah, walah. Brel, asik lo Brel, kata dia. Gue mau topot asik lo, kata dia kan. Sampai setelah itu akhirnya apa? Fir'aun meninggal di tangan anak angkatnya sendiri. Oke, berarti selesai nih nama nanti sesi tanya jawab. Oke, Belum, udah. gua mau menyimpulkan dulu dong. Oke, simpulkan dulu. Kesimpulannya apa? Allah itu nggak kekurangan jalan untuk membuat orang menjadi miskin. Nggak kurang jalan Allah itu memberikan orang itu cobaan. Tapi juga Allah juga nggak kurang jalan untuk membantu orang gitu loh. Jadi kesimpulannya adalah, ya lu bayangin aja, Firaun itu sudah membunuh semua anak laki-laki yang ada dari Bani Israel. Cuma tetap aja kan dia sama anak laki-laki. Emang itu masterpiece boy Allah itu. Oke. Admin gitu. Admin. Waduh. Udah terusin, Pak. Nih, sekarang sudah ada sesi tanya jawab. Silakan yang mau bertanya. Oke, dari Arthur. Oke. Saya, Pak. Sabar, ini gurunya lagi ngelap papan, sabar dulu, tunggu dulu. Pak, mukanya Pak, keringetan, Pak. Ya, maaf. Nah, gitu kan ganteng kelihatan kan. Pak. Hitam coba kasih coba. Ya udah lah, malah dikasih tahu. Udah langsung Pak. Nah, Arthur, Pak. tanya Arthur. Mau nanya apa Arthur? Pak, katanya ini ya Pak, bukan katanya. Dalam kisah Nabi itu katanya Nabi Musa tadi ya? Nabi Musa itu katanya ngomongnya itu terbata-bata atau kayak apa sih namanya itu, kayak susah ngomong lah. Itu karena apa Pak alasannya? Gagap Pak. Itu cerita Nabi. Setahu saya ya Nabi Musa tetap normal. Enggak. Mungkin itu cerita saya, oke. Berarti Bapak agama kita menciptakan sejarah baru, oke. Iya, tepuk tangan Mas. Ya, sekalian kalian kan punya HP, coba dibuktikan benar atau tidak. Loh, ya kan guru. Bapak nggak punya HP. Bapak nggak punya HP. Aduh, kasihan banget cok, guru agama kita ini nggak pernah digaji, nggak punya HP ya. iPhone-nya mana? iPhone-nya mana? Anjay, iPhone. Iya siap, iPhone. Minimal Dynamic Island, bos. Oh, Dynamic Island. Iya. Oh, Dynamic Island yang sering orang main judi itu kan, Pak? Kagak mau kebuka HP gue yang. Itu HP siapa, Pak? HP siapa itu? Siapa itu? Kagak mau kebuka, kagak mau kepencet. Pak, aduh. Oh, HP-nya Inter. Ntar nih HP-nya nih Oh iya, siap. Yang penting 15, siap. Kita makan HP-nya cuma Nokia, Pak, masih ada keyboardnya lagi HP-nya, enggak mampu. Gini HP-ku. Aman banget. Iya. Pak. Kok HP-nya IP15 motornya dicoret pakai spidol, Pak? Ya, kayak saya miskin, habis buat bayar cicilan ini. Buat modif. Astagfirullahaladzim. Sudah ketemu, ternyata maaf, Bapak minta maaf. Ternyata Bapak yang kurang mendalami cerita tersebut. Ternyata memang benar. Nabi Musa itu pernah mengalami kesulitan berbicara, sering dipahami sebagai terbata-bata atau tidak lancar. Dan itu dijelaskan. Dalilnya
pada Quran surat Taha 20 surat Bau Pak, ke-20 mulutnya bau. dari ayat 27 hingga ayat 28 yang menjelaskan dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku di situ. Ini menunjukkan kalau ucapannya Nabi Musa itu nggak lancar dan beliau sendiri itu sadar itu bisa jadi hambatan saat berdakwah ke Firaun. Jadi Nabi Musa itu berdoa kepada Allah untuk supaya lancar bicaranya, supaya apa? Agar dakwahnya Nabi Musa Oke. itu lancar kepada Firaun. Gitu. Oke. Jadi benar, maaf Bapak yang salah. Oke, berarti lanjut Don, berarti lanjut keren, lanjut Ren. Pak, kan Nabi Musa kan ini kan dapat wahyu kan, Pak? Ya kan? Ya. Oh, Nabi Musa dapetin si Wahyu, oke. Itu di gunung mana, Pak? Kalau boleh tahu, Pak. Nah, Nabi Musa dapetin si Wahyu di gunung mana, Pak? Nah, di gunung mana, Pak? Nggak usah searching Google, Pak. Pak, nggak usah searching Google, Pak. Nggak usah searching, Pak, nggak usah searching, Pak. Masa guru searching Google? Zaman dulu nggak ada Google, Pak. Lah, anjing. Pak. Oh, nama gunungnya Gunung Sinai. Oh, Gunung Sinai. Udah, Pak, taruh dulu HP-nya, Pak. Ini murid Ya nggak udah, terima, Pak, kalau pakai HP. Itu Gunung Sinai, ada lagi, Pak. Nama lainnya ada lagi, apa? Tursin. Apa nama lainnya? Apaan? Masih kebuka HP gua, masih kebuka. Gunung apa? Gunung Masa Tursina. guru pakai Google? Enggak bisa, nggak terima, Ya udah, nggak terima. Nggak terima gue pakai Google anjing. Nggak terima pakai Google. Kalau pakai Google diulang lagi pertanyaannya. Nah, ganti lagi pertanyaannya Ren. Apa Ren? Pakai Google soalnya. Ah, ya udah gitu dah. Siapa nama ibu yang menghajutkan Nabi Musa? Ah, Siapa ya? Siapa ya? Nggak usah lihat Google. Nggak usah lihat nggak Google. usah lihat Google. Udah. Yang Kakak Bapak tahu, yang Bapak tahu. lihat Google. Enggak, ya udah mukanya madep ke sini aja, mukanya madep ke sini, enggak usah ke bawah. Siapa istri Nabi siapa ibu Apa Nabi nama Musa? ibu yang Ya. menghanyutkan Nabi Musa ke sungai Nil? Nama dikandungnya. Siapa? Lupa. Mukanya Lupa lihat tuh nggak tahu. Lupa atau nggak tahu? Nggak tahu. Guru agamanya magang. Oke. Magang aja. Namanya Oke. Yuhbit. Enggak, soalnya dia dulu tuh guru psikolog, sekarang jadi agama. Enggak, dia kan awalnya guru IPA, gimana sih? Oh, guru IPA. Ya, saya bagian materi kentu bersama. Oh, oke. Nanti abis ini pelajaran IPA ya, Pak ya? Oke, langsung. Nggak, saya capek, saya udah mau tutup kelas. Udahan. Ya, ayo, lihat. Udah mau tutup kelas. Oke, ini terakhir pertanyaan nih dari Ren. Abis Ren saya baru Ujang. Ayo. Ya, Ayul nanti bertanya tuh. Nah, cepetan Ren. Ren udah. Udah. Ren udah. Nah, saya Pak. Saya, Pak. ayo, lihat. Siapakah yang menemukan? Udah. Ren udah ya. Ya cuy, Udah. intinya kacamata. Apa yang dimakan Nabi Musa saat masih bayi di istana sehingga lidahnya menjadi terbata-bata? Ayo. Ini model. Emang ada? Ada. Madep kesini. Nggak boleh madep kesini. Guru nggak boleh kayak gitu. Madep kesini. Kagak tahu, Bapak tidak tahu. Maaf, Bapak tidak tahu. Coba tolong jelaskan. Oke, dua pertanyaan tidak terjawab. Dua pertanyaan tidak terjawab. Lanjut Ujang. Apa ya? Ayo, Ujang. Jangan susah-susah ya, Ujang. Biar win rate saya 80% ini. Nanya Firman atau nanya si Wahyu atau apa? Bebas. Menanya si apa Pak, tiba-tiba. kayak gini Pak, berapa jumlah total ini Pak pengikut yang Nabi Musa miliki Pak? Pengikut berapa Nabi jumlah Musa. pengikutnya? Susah-susah amat. Anjing lu gue kayak tes CPNS. Belum selesai Pak. Oh, udah, apalagi? Belum selesai dia nanyanya, belum selesai. Sebutin namanya satu. Iya Pak, berapa jumlahnya dan sebutkan namanya salah satu Pak serta jenis kelamin dan umur Pak. Sebutkan jumlahnya dan namanya Jumlah Pak. kaum Nabi Musa.
Enggak. Itu kalau Bapak lihat itu kita ulang, Pak. Lebih baik Bapak nggak usah lihat. Bapak tahu atau enggak? Udah kagak tahu Bapak tidak tahu, Bapak Oke. dongok soal hal beginian. Ini tiga pertanyaan nggak dijawab berarti 3 hukuman ya. 3 pertanyaan nggak dijawab berarti 3 hukuman. Oke, berarti dari Tayul. Oh, Tayul udah. gimana Tayul? Sejak kapan? Sejak Bang, kapan siapa dah? guru ngasih hukum apa? Guru dikasih Enggak, hukuman. kan dia yang ngajar, dia nggak tahu. Sekarang Tayul nanya Tayul tentang Nabi Musa. Coba Tayul nanya. Oh, 1 sampai 2 juta sih. Kagak bisa aku. Enggak, kasih aja pertanyaannya bebas, random aja. Kasih aja bebas Tayul. Kagak Pertanyaannya. bisa, Bang. Enggak apa-apa. Oh, ya udah Tayul enggak. Berarti 3 nih. 3 pertanyaan nggak dijawab Pak, berarti. lagi, Pak. Pak, sebenarnya lagi, Pak. Oh, satu lagi dari Rende, satu lagi. Oke. Dari tadi saya mulu yang ditanya. Sekarang ambil buku kalian sama pena, tulis soal. Anjing. Tulis soal. Ya, enggak. Ya udah soalnya apa? Udah, Bapak Ya, kasih aja. tulis. Kita kan Saya tinggal nggak jawab. mau tahu, pokoknya harus ada tulisan di buku kalian. Ambil buku masing-masing, tulis soal dari saya. Cukup 5 soal saja, nggak usah banyak-banyak. Pak, Ren malah buka Al-Quran, Pak. Dia malah mau ngaji, Pak. Nih Pak, nih buku Ren, saya. kamu kata nonis, Ren. Al-Quran dari mana? Alkitab. Buku. Oh, iya. Wah, Wah, nangis anjing. Binder. Pak. Salah, Pak. Pak. Sumpah. Semalam sama Sudah, buku saya Sudah dimalik, siap Pak. buku dan penanya? Sudah, Pak. Saya Sudah. buku saya dimaling. Ayun, ayo diambil buku sama penanya. Oke, udah. Oke, udah. Langsung, Pak. Apa pertanyaannya? Oke, yang pertama, kankah zaman Nabi Musa? Nabi Musa itu kan Gini, Firaun, itu tahun berapa? Gini Pak, izin Pak. Kalau muridnya bisa jawab semua, Bapak nggak bisa kayak tadi, Bapak dong yang nggak bisa, berarti kita berhak mengasih hukuman ya. Oke, kasih soal Pak. Kasih soal. Nggak boleh searching Google ya? Nggak boleh searching Google. Iya. HP semua taruh, ayo di tahun. Ya, udah langsung Pak. Di tahun berapa? Tahun cerita Nabi Musa itu di tahun berapa? Paham kan maksud gua pertanyaannya? Paham. Saya juga harus searching ya biar saya nggak salah. Lu yang ngasih pertanyaan. Nih, Kenapa lu searching juga? ya, Pak, dari Lian izin menjawab Pak, abad ke-14 hingga ke-13. kamu ngecek Google. Saya tulis. Enggak. Tulis soal. Enggak, mana ada, enggak. Open kamera. Enggak. Nih. Tulis. Pak, lihat. saya nggak lihat Google Pak, tapi saya pakai Chat GPT Pak. Tuh, enggak ya, itu ChatGPT beda nama, enggak Google tuh. Nggak boleh. Google. Pokoknya dilarang menggunakan AI dan searching di Google. Enggak, AI-nya apa aja nih? AI banyak, apa aja yang dilarang? Ya semua AI. Hanya diperbolehkan dari Al-Qur'an. Kalau kalian dari ada Al-Qur'an. Oke. Kalau nggak punya gimana? Teman-teman, kalian bisa buka website Al-Qur'an ya, itu ada hadisnya di situ. website ngentot. Nah, ya terus. Nabi Musa itu Kalau saya nggak punya gimana? Lanjut yang kedua, tulis soalnya. Siapakah nama orang yang menemukan Nabi Musa di Sungai Nil? Ya, cepat. Pak, saya mau jawab, Pak. Nanti dulu. Tulis dulu soalnya. sudah Pak. Pada searching semua nih kontol-kontol ini. Coba. Aku enggak. Nggak ada. Kita nggak Saya tutup di pertanyaan. Lian dilarang menjawab. Bang Brian dilarang menjawab. Saya yang perbolehkan menjawab hanya Ren dengan Dimas. Kamu licik binatang. Ayo hujan. Tidak ramah bintang 1. Nah, langsung Pak, langsung. Terus yang ketiga ya. Ya. Di umur berapa Nabi Musa kabur dari kejaran Firaun? Pak, tadi kan sudah jelaskan kalau Nabi Musa itu umurnya Nabi Musa. panjang. Nabi Musa. Oh, Lu udah pakai headset masih budek. Bener-bener. suara lu gak jelas, bangsat. Oh iya, emang iya. Gurunya lagi sensi, Ujang sama Tayul harap maklum ya. Nabi Musa kabur. Ya kan? Ya, di umur berapa Nabi Musa kabur? Ya. Membawa 2 juta kaumnya.
Belum, udah ditulis belum soalnya? Mana Pak? Ya sudah, kamu sudah positif nilainya 80 pas KKM ya. Soal Oh, nomor 2 tadi ya. apa? Oke. Nomor 2, Iya. siapa yang menemukan Nabi Isa? Nabi Musa. Siapa yang menemukan Nabi Musa ya? Musa. Ya. Oke. Belum. Ayo dengan si Ujang nulis juga. Ya, Ya, ini udah, Pak. itu dia udah lagi nulis, Pak, tinggal Pak, ngejawab Pak, doang Pak. udah. Udah siap, Pak. Ini, Pak. Terus yang nomor 4, Oh. berapa luas Laut Merah? Anjir. Ngapain gue gitu luas Pak, ini? Pak, Laut orang merah Firaun ngapain? aja nggak sampai ngitung laut. Ini aja ya, Pak. yang Ngapain mendengarkan aja itu? ya. Udah, ulang. Di gunung apa Nabi Musa mendapat wahyu? Ini gue ulang lagi pertanyaannya nih. Di gunung Harusnya apa tadi Nabi kalau Musa kalian mendapatkan mendengarkan, wahyu? kalian harusnya tahu. Oh, Di- dapetin si Wahyu, Pak. Ya, Lian, kamu dilarang ini ya, dilarang menjawab. Pokoknya kamu saya Oke, sudah oke. benci dengan kamu. Malas kamu. Yes. Kamu licik, bajingan. Jafar Nur. Ah, gunung apa Tayul? Jafar Nur. Sep Sabar. Arnold. Sabar, Tayul. Soal dulu. Soal dulu Tayul, nanti jawabnya Tayul, soal dulu nanti. Yang kelima, Pak, 5 soal ya Pak ya. Bapak jangan banyak-banyak soalnya Pak. 5 doang. Oke, 5 doang. Oke. Apa soalnya? Sebutkan musibah apa saja yang terjadi kala itu. Sebutkan Sebutkan musibah apa musibah aja. apa saja yang terjadi. Wabah ya. Ya, Bentar, Bapak ngasih pertanyaan kala itu tuh apa Pak maksudnya Pak? ya pas di zaman Nabi Musa. Nah, gitu dong, pas di zaman Nabi Musa masa ngasih pertanyaan di kala itu apa? Udah Bapak tadi, mana? woi. Sabar, enggak. Minimal berapa? Ini. Minimal berapa? Sebutkan apa saja musibah yang ada pada Di zaman zaman Nabi Musa. Sebutkan apa saja. Sebutkan Zaman apa Nabi Musa. saja musibah yang ada di zaman Nabi Musa. Musibah yang ada di zaman Nabi Musa. Musibah yang ada di zaman Nabi Musa. Ya, ini yang kena musibah siapa nih Nabi Musanya? Bodoh amat lah. Lah, gimana ini guru agama ini masa bodoh amat gimana ini? Ya, kaumnya. Oh, kaumnya. Oh, berarti pertanyaannya apa saja yang didapat kan musibah. Gue yang punya soal emang. Lah kan gua ngebenerin, Musibah apa saja. Musibah apa saja yang didapatkan kaum Nabi Musa. Yo, dah. Coba. Terus Aku sudah, Pak. Saya sudah, Pak. Sudah. Nih, udah nih. Oke. Yaudah, dari Arthur dulu. Tur, kamu sudah menjawab semua belum, Tur? Sudah. Satu orang ini aja Pak, 1 orang 2 soal. Arthur 2 soal, Ren 2 soal. 1 orang 1 soal aja Pak, udah. Pas 1 orang 1 soal. Pas ya. Tapi kan kalian nggak boleh ngejawab. Iya, nggak boleh. Berarti si Tayul 2. Enggak. Kasih aja yang 2 soal ke Ujang. Ujang kan dari tadi dia diem aja kan Pak, nggak merhatiin, kasih aja 2 soal ke Ujang. Iya, udah. Emang soal apa? Apa tadi, Tur? Apa nomor 1? Apa dari nomor 5 aja? Dari nomor 5. Aku dari nomor 5 ya. Iya, dari nomor 5. Aku pilih salah satu soalnya, sebutkan soalnya plus jawaban kamu. Nah, sebutkan musibah apa saja yang ada di zaman Nabi Musa. Nah, itu yang pertama itu sungai Nilnya tuh jadi darah. Jadi itu semua ikan-ikan tuh pada mati. Ya. Nah, yang kedua itu ada banyak kata-kata beracun di mana-mana. Dari awal sampai masuk kerajaannya. Nah, yang ketiga banyaknya lalat-lalat yang lalat yang ngapain bangkai-bangkai itu lah, banyak dah. Nah, itu aja sih Pak jawaban saya, Pak. Baru ini Pak banyaknya wabah penyakit. Oke, benar. Oke, tepuk tangan buat Arthur. Tangan. Oke. Tepuk tangan Ren nih. Lanjut. Oke, lanjut. Mau siapa dulu? Ren dulu kan yang kamu mau menjawab nomor berapa, Ren? Nah, ya dah.
Udah, sebutan sekali seru juga. Siapa namanya menemukan Nabi Musa kan? Tadi kan ada kan? Pertanyaannya itu ada kan? Yang menemukan Nabi Musa di Sungai Nil. Ya, Ya siapa kan? nama aslinya? Ibu Aisyah sama iya kan? Aisyah Ya. kan itu? Ya benar Iya, benar benar Asia. Ibu Aisyah benar benar benar. Asia sama Firaun. Oke, benar. Aisyah Oke, dong, ayo, ayo. Apa, Tuyul? Aisyah bini Nabi Muhammad, Bang. Asia. Asia. Aisyah. Sia apa Aisyah? Aisyah. Iya, Kalian itu gede, bangsat. Aisyah beleguk. Aisyah. Asia. Benar. 80 buat Ciren. Berangan. Oke. Nah, sekarang Pak Ujang dulu Pak, baru Tayul Pak, Ujang dulu Pak. Nah, Izin, Tayul Pak. dulu. Biar Oh, Saya Tayul mau dulu. nanti- Oke. Yul, Tayul dulu. Tayul. Kamu mau menjawab nomor berapa, Yul? Nomor 3. Nomor 4, nomor 4. Tiga. Soalnya, Yul. Nomor 4. Oke, nomor 4. Tayul. Oke. Soalnya. Soalnya Bukan. apa? Sebutkan soalnya. Baca soalnya. Apa? Benar. Udah benar Tayul. Oke. Nah, sekarang Ujang. Tayul udah benar. Sekarang Ujang. Ujang. Sisa 2 soal. Kamu harus menjawab sisa 2 soal tersebut. Soal apa aja Pak yang belum Pak? Soal apa aja? Pinter kali bah aku. Pintar balik. Betul. Pintar. Betul. Pintar Tayul. Oke, sekarang Ujang. Soalnya berapa Pak? Soal apa aja yang belum? Itu Soalnya apa aja, Pak? Tahu. apa di tahun berapa apa kisah Nabi Musa dimulai, baru nomor 3-nya itu di umur berapa? Nah, Ujang, di Nabi tahun Musa berapa kabur. kisah Nabi Musa dimulai? Di Dilarang tahun berapa saksinya. kisah Nabi Musa dimulai? Di tahun wajib berapa? open cam ya, wajib open cam ya. Enggak, Ingat dulu. biarin. Dia lagi kerja, Ujang lagi kerja, biarin. Oh, iya, kerja. Nah, coba Ujang. Oh, lama searching berarti. Dimulai. Sabar. Dimulai. Sabar, dia lagi kerja, jaringan jelek, sabar. Nah, coba Ujang. Dimulai dari abad ke-13, Pak, sebelum Masehi. Oke, benar. Benar. Oke, satu soal lagi, Arthur. Satu Coba lagi. bacain soalnya Arthur. Apa Soalnya soalnya Arthur, Arthur? Panen. Dibaca, Arthur. Di umur berapa Nabi Musa kabur dari istana? Itu Bandung. Nah, Ujang, di umur berapa Nabi Musa Ay, kabur dari sebelum. istana? Bentar, Pak, Itu, HTS saya. Bentar, Pak. HT. Izin. Oke. Iso kita kabeh. Oke. Ini soalnya beneran. Ini kencing sih gendeng. Soalnya beneran ketua. Oh, berarti udah dianggap benar Ujang. Oke, Ujang benar. Udah jawab satu soal. Gua kagak denger. Pak. Ya, Pak, izin menjawab, Pak. Udah, Pak, udah beres, Pak. Oh, udah beres. Oke, Ujang mau menjawab Ujang. Enggak. Di umur 30 sampai 40 tahun, Pak. Oke, benar. Nah, Benar. emang iya? Iya, 40 tahun. Benar. Lu lihat Iya, di benar. kisaran di kisaran. Udah, benar. Di kisaran. Oke, nah sekarang Semua- ini muridnya semua pada lulus bisa kelas jawab saya, semua. kecuali Lian. Lian, Enggak. Sekarang muridnya udah bisa jawab Oh. semua. Tadi Bapak yang nggak bisa jawab. Berarti hukuman apa yang cocok buat Bapak? Oke, murid-murid coba. Joget. Oke, joget. Lagunya apa lagunya? Lagunya. Bon. Balonku ada 5. Oh, Oke, balonku ada 5. Bapak joget, Pak. ya ada, setel lagunya. Enggak. Bapak mandiri lah. Itu pakai iPhone 15 Bapak. Iyalah. Udah, Mana? balonku ada 5. Masa punya iPhone mahal nggak bisa setel musik? Nggak ada speakernya ke? Udah kayak ini. Masa kayak karena HP. jaringannya sih IP-nya Inter ya atau gimana, Pak? Iya itu kayaknya. Udah interkredit ini, Mas. Second pula. Kredit pula. Coba Pak. Nah, gedein Pak. Video enak Arthur tinggal. Pak nggak ada suaranya. Sorry, nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya, Pak. Ini enggak ada suaranya. Nggak ada, gedein. Panggil bot dah sama Deketin ke speaker. Nah, enggak. Apa itu di pinggir jogetnya, di tengah Pak, di tengah. Nggak ada di pinggir joget. Geser lagi, Pak. Nah, iya. Oke, iya, mantap. Oke, terus. Video. Sampai lagunya selesai ya Pak ya, sampai lagunya selesai, enggak setengah. Enggak sampai lagunya selesai, enggak.
Soalnya 3 pertanyaan tidak terjawab. Goblok. Tergoyang dia, Cok. Tergoyang dia, Cok. Suara apa hilang-hilangan anjir. Ini kagak ada sawer. Ya kan nggak ada Pak, ini kan hukuman nggak ada saweran. Hukuman. Iya, dia Kan hukuman ya. Nah, Ya, terima kasih. makasih. Ini apa namanya? Ini siapa nih ketua kelasnya? Tolong beri hormat biar pada boleh pulang. Rian, siapa lagi? Pak, saya Gip apa mandi lumpur ya, Pak ya? Bangsat. Digi paus, Pak. Mau nggak Pak digi paus? Tapi harus mandi lumpur. Digi paus itu kok bisa modif Pak, gitu? Pak, itu kamera udah rusak Pak, udah udah gelap Pak, atau tahu kita kalau Bapak udah emang udah Pak. Pak itu kamera yang rusak atau emang kulitnya gelap, Pak? Woi, rasis anjir. Bapak Enggak, itu kayaknya emang dia gelap deh. Hanya gelap. kurang lighting itu. Oh, kurang lighting. Ya, Pak, senternya agak deket, Pak, biar ganteng, Pak. Senternya agak deket. Itu kan makin auranya itu makin keras aur-auran gitu, Pak, auranya. Mirip tuh sama profil Bang Arthur tuh. Itu kan lebih aur-auran lagi auranya, Pak. Wah. Auran. Kamu jangan au. Oke, terus Itu lagunya Watindur. udah Sabar. selesai. Saya lelah. Udah, sudah berakhir lagi. Diri. Pak, awal mula Bapak mengajar kan gara-gara Bapak menantang Arthur ya. Nah, coba sekarang Arthur deh. Arthur coba jelasin yang tadi dikasih pertanyaan sama Bapak Imron. Bapak Imron coba kasih pertanyaan ke Arthur. Bener banget. Adit open cam. Arthur open game. Nah, coba jawab pertanyaan dari Bapak Imron. Imron Philips, tukang lampu. Nah, cepetan. Gua ngasih pertanyaan gua. Simpulkan semua yang sudah saya jelaskan. Nah, oke, aku simpulkan ya. Kesimpulannya, Nah, Dulu saja. kita kan tadi hari ini kan kita ngebahas tentang kisah Nabi. Ini spidol gua pinjem ya buat Dengerin dong. Masa baru jelasin dia. Tukang partai. Ini lihat dulu ini. Nanti Nah, gua nyetir dulu. tukang lampu. Lihat kamera dulu tukang lampu. Imron. Nah, Nah, oke. lihat dulu ini. Oke, Ya. Oke, aku Nah, jelasin. coba. Oke, ini aku jelasin pakai ini ya. Kita pakai ini kertas. Ini. Itu kita kan hari ini kan kita kisah Nabi ini nggak usah lah dah ribet. Apa kisah Nabi hari ini. Nah, jadi intinya kisah Nabi itu kan yang intinya kita tuh harus percaya kepada Tuhan seperti yang tadi Pak Guru bilang ya kan. Jadi tuh kita tuh percaya kepada Tuhan, kita itu nggak bakal kemiskinan, nggak bakal kelaparan, nggak bakal apa-apa. Kita tuh harus yakin kepada Tuhan dan kita tuh juga harus melakukannya. Tuhan yang mana dulu? Tuhan kan banyak. Iya, sesuai kepercayaan masing-masing. Apa kalau Arthur katanya Alrol, Pak, semua dia, Pak. Oke. Tergantung cuaca. Terus Ya udah itu aja ya kan benar kan kisah Nabi. itu kan oke, benar. Nah, dah, hore. Gila anjing gurunya. Capek. Gambar apa sih tadi? Ikan lele ya? Ikan lele. Kan lele badannya pisang bro. Ikan lele badannya pisang. Tambahin dong anak-anak yang lain dong. Masa cuma kita doang anjing? Iya Pak, nanti besok muridnya lebih banyak ya Pak ya. Nanti besok saya adakan Pak. Ngajarnya gitu. Soalnya yang saya ajarnya manusia kurang akal Pak. Ada yang lihat Mateo nggak? Mateo ini alpha loh. Coba. Mateo alpha ini gimana maksudnya? Lagi kerja itu Pak dari DPSP. Pak, kok ini Pak kok yakin mau manggil anak-anak lain kok nggak takut malu?
Kagak. Lah kan gue menyebarkan kebaikan ya, menyebarkan ilmu Nah, apa? oke, Apa dong? nanti Benar, Pak, izin Pak, nanti untuk dari kota SM, kota-kota lain saya undang ya Pak ya, Bapak untuk ceramah ya. Ya. Dari kota SM, Dapat duit Kingdom, nggak gue ini? sampai nanti saya gabungin Pak. Buat Bapak ceramah, nanti ditonton sama 20 orang lebih Pak, oke? Ya udah, sabi gue mah. Oke, 20 orang lebih buat Cuman nonton Bapak bayar, nih. bayar gua tapi. Nggak ada. Kan ini kita kan orang nggak punya. Bapak kan HP-nya iPhone, kita kan HP-nya cuman yang masih pakai keyboard, Pak. Kita orang nggak punya. Sokongan. Lu mau mendengar dakwah juga bayar parkir 2.000 anjing. Enggak, gua nggak bayar. 2000. Enggak, bayar. di sini nggak bayar, enggak. Iya, di Kayaknya sini di sana nggak aja bayar. deh yang bayar, Pak. Di sini Ya enggak. udah. Besok saya siapkan materinya. Enggak, ngomong-ngomong Bapak dakwah bayar parkir, Bapak jadi tukang parkirnya atau yang jadi yang dakwah? Juga parkirnya kayak Iya, saya yang jaga portal. Kagak bisa dakwah. Oh, saya. yang jaga portal. Oh. makanya Dia pas Kayaknya naik panggung dakwahnya. deh Pak ya. Pas saya naik panggung tuh orang-orang pada sorak, ini malah ngapain ini? Turun katanya begitu. Terus saya jaga parkir Oh. aja. Bapak disangka maling. Oh. Ya, saya disangka emang jelek banget Pak orang-orang sini kayak. Oh, berarti Pak. Bapak ganteng. Berarti Bapak ganteng. Bukan ganteng, iya mana ada mak. Pak, katanya ini Pak ada cewek di kelas kita yang pacaran Pak. Itu gimana tuh Pak? Astagfirullahaladzim, siapa yang pacaran? Siapa? Saya mengharamkan pacaran. Siapa sih Pak. namanya? Siapa? Pak, Ini Pak si Siapa yang pacaran? Siapa? Pak. siapa namanya? Lupa. Pak, kok koreknya jelek Pak, nggak kayak gini Pak? Kok beda Mana? Pak? Si ini Goreng Bapak. siapa sih? Bangsat. Kita korek saya cuman buat ini doang ya. Buat rokok doang ya. Kang ngapain korek saya Coba bagus-bagus? Bapak yang saya dengar-dengar Bapak ada keturunan dari Cina ya Pak ya. Coba ngomong bahasa Cina Bapak kayak gimana? Cunau. Pak itu Pak yang pacaran si ini Pak si Ryujin Pak yang pacaran Pak. Si Ryujin. Siapa yang pacaran? Ryujin Pak sama Ryujin Aras, Pak. kepala sekolah Pak. Kalau Bapak marah bisa Bapak dikeluarin dari sekolahnya Pak. Saya anak-anak dengarkan Bapak ya. Pacaran itu hanya menambah syahwatmu. Gitu ya Pak ya. Kalian, maksud saya, buat apa kalian itu pacaran, Bos? Pacaran itu buat apa? Kalau nggak begini tuh nggak pacaran, Cok. Enggak, berarti Bapak nggak pernah pacaran. Saya nggak pernah pacaran, nggak ada yang mau. Gimana? Tapi serius, buat apa? Maksud gua, buat apa kalian menjalankan hubungan kepada seseorang hanya untuk mencari kebaikan gitu, kayak yang ngingetin sholat atau yang ngingetin makan atau yang mencari nanya gimana kabarmu hari ini gitu. Menurut gua nggak harus selalu tentang pacaran gitu loh. Kan bisa sebatas kawan curhat. Saya setuju Pak, makanya saya memperbanyak HTS. Nah, Gimana? Enggak, bentar. Enggak. Bentar. Diperbanyak HTS buat apa? Hubungan HTS itu hubungan terus seks kan? Hubungan enggak dong. Jangan benar. Saya nggak tahu Pak, saya nggak tahu Pak. Saya nanya Pak, saya nggak tahu. Tolong dong, di-record ini ya. HTS itu bahasa keren dari sahabat yang dilebihkan. Gitu. Oh, dilebihkan. Oke. Tayul, kamu jangan nanya ke gurumu ya, sek itu apa? Sakit Udah, bilang. ini udah. Nah, ya benar, sek itu benar. Ini udah selesai ya. Pak, enggak gini Pak. Nanti Bapak lihat muka Bapak sendiri ya tayang di YouTube ya. Iya, siap. Karena dari awal Bapak buka kelas, kita kan sebagai murid yang baik gitu kan, pengen Bapaknya terkenal. Jadi kita mau post di TikTok dan di YouTube gitu Pak. Nanti di TikTok saya wajib. Nanti di TikTok saya tag ini Pak siapa namanya? Pak Purnomo Barita. yang ngurusin ODGJ di Jawa Timur, Pak. Siapa namanya? Budi, tolong dong bilang ini semua tuh cuman just fun, jangan diambil serius. Ya, ini semua just fun, nggak ada diskriminasi, nggak ada hal-hal yang merendahkan, nggak buat bercanda nggak buat bercanda, berarti serius, Pak. Enggak, maksud gua zaman dibawa bercanda, jangan dibawa serius gitu. Gimana sih? Bercandaan ini. Iya.
jadi tolong lah ya, jangan menyampaikan ilmu dengan sedikit bercanda gitu. Tolong Tolong netizen jangan hujat saya ya. Maksud saya hanya sekedar bermain. Buat yang mau ngehujat boleh hujat mukanya aja ya. Ya, saya open hujatan, bisa di follow TikTok saya, bisa dikirim DM. Muka lo kayak ini gitu. Itu saya menerima hujatan, Pak. cuman tolong jangan agama saya gitu. Oke, Pak. Oke, Pak. Pak, kalau menghujat motor boleh gak, Pak? Gimana? kalau hujat motor Kalau boleh menghujat motor. Saya mau hujat motor saya tonjok. Gitu. Oke, sudah ya. Thank you ya. Bye-bye. Enggak, Pak. Ini murid-murid yang baru di sini dia belum tahu